Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kin Jelajah. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelajahi hutan yang ada di Kabupaten Muna. Perjalanan kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya kami sering berburu ikan dan menikmati keindahan alam, kali ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan air aren yang masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kami semakin semangat membuat video. Selamat menonton videonya. Perjalanan kali ini kami awali dengan berjalan kaki menuju lokasi untuk melakukan pengambilan air aren atau biasa masyarakat setempat biasa mengenal dengan sebutan kameko. Dan pagi ini kami disambut dengan cuaca yang sangat cerah di desa Kabangka. Cuaca yang mendukung ini membuat semangat kami semakin tinggi untuk memulai petualangan hari ini. Dalam perjalanan kali ini saya ditemani oleh saudara saya yang akrab disapa Hadi. Beliau merupakan salah satu masyarakat setempat yang masih memanfaatkan pohon aren sebagai sumber mata pencarian dengan mengambil air nira secara tradisional. Bersama Hadi, kami akan melihat secara langsung bagaimana proses pengambilan air aren yang masih dilakukan dengan cara turun-temurun oleh masyarakat desa Kabangka. Di sepanjang perjalanan, suara kicauan burung masih terdengar merdu di setiap sudut hutan, menciptakan suasana yang begitu tenang dan damai, berbeda dengan kehidupan di perkotaan yang setiap hari dipenuhi suara mesin kendaraan. Momen seperti inilah yang selalu kami rindukan, karena alam memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Oh iya guys, di daerah sini pohon aren tumbuh sangat banyak, jadi kami tidak perlu berjalan jauh-jauh masuk ke dalam hutan untuk menemukannya. Hampir di setiap sudut kawasan ini, kita bisa melihat pohon aren yang tumbuh subur dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di sini kami sempat terhenti sejenak untuk melihat tempat penampungan air aren yang telah dibuat oleh masyarakat setempat atau biasa dikenal dengan nama kameko. Tempat ini ya guys, tempat penampungan kameko. Air nira yang baru disadap dari pohon air akan ditampung terlebih dahulu sebelum nantinya diolah menjadi berbagai produk seperti gula aren atau arak atau minuman tradisional lainnya. Sangat banyak ya guys, air niranya sangat banyak guys. Itu lagi ada lagi bekas 8 orang yang belum diambil guys. Sekitar jam 7-an mungkin sebentar lagi akan datang diambil. Di sepanjang perjalanan juga kami sangat banyak melihat bekas pengambilan air aren yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebagai mata pencarian mereka. Di sini kami sempat terhenti sejenak melihat buah aren yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan kolang kaling. Ini merupakan kolang kaling ya guys, tapi ini sudah tua guys. Yang mudanya bisa dijadikan kolang kaling, tapi ini sudah tua guys. Ini sudah tidak bisa lagi dijadikan kolang kaling. Nanti kalau video ini rame, nanti kita akan melihat bagaimana cara proses pembuatan kolang kaling guys.
Selain memanfaatkan pohon aren, sebagian besar masyarakat di wilayah ini juga berprofesi sebagai petani nilam. Tanaman nilam menjadi salah satu sumber mata pencarian utama mereka, memiliki nilai jual yang cukup baik dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak kasiri. Yang bertanya-tanya ini, bagaimana daun nilam seperti ini? Mantap. Kalau teman-teman pernah melihat atau mengetahui minyak nilam, coba tuliskan di kolom komentar berapa harga minyak nilam di daerah kalian. Di sini kami melihat bunga pohon aren yang masih tergolong muda. Nantinya bunga inilah yang akan menghasilkan air nira yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, termasuk diolah menjadi gula aren maupun minuman tradisional atau seperti arak. Jadi akan disadap juga nanti, tapi ini masih muda, belum masuk untuk kategori disadap. Di sini saya sempat kaget melihat air nira yang tertampung dalam jumlah cukup banyak. Tak heran jika banyak orang menyebutnya sebagai air kehidupan. Inilah masyarakat dapat mengolah berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi salah satu sumber mata pencarian mereka. Kameko guys, ini masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan kameko ya. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di lokasi pohon aren yang akan kami ambil airnya. Pekerjaan ini membutuhkan keberanian karena mereka harus memanjat pohon aren yang sangat tinggi dengan penuh kehati-hatian. Jika proses penyadapan tidak dilakukan dengan teliti, para penyadap berisiko terjatuh dari pohon aren. Karena itu, pekerjaan ini membutuhkan kehati-hatian, keseimbangan, dan pengalaman agar proses pengambilan air nira dapat dilakukan dengan aman. Teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya. Wadah yang sebelumnya dipasang di bagian bunga pohon aren diambil secara perlahan. Semua lihat semuanya. Kemudian batang bunga pohon aren kembali diiris sebanyak 3 hingga 4 kali agar air nira dapat mengalir kembali dengan lancar. Setelah itu, wadah penampung yang telah kami siapkan dipasang kembali pada batang bunga aren untuk menampung air nira yang akan terus menetes hingga proses penyadapan berikutnya. Hampir 1 PT berbaginya guys, banyak sekali airnya. Di sini biasa air begini dijadikan apa? Air arak. Arak deh. Di sini biasa orang-orang mengolah untuk dijadikan arak. Jika nanti video ini rame, mungkin nanti kita akan lihat bagaimana proses pembuatan arak tersebut dari air aren atau bisa disebut dengan kameko guys. Kita akan lanjut lagi di pohon kedua yang akan disedap oleh saudara saya ini.
Di pohon kedua ini kami akan memperlihatkan bagaimana proses awal memilih bunga aren yang sudah siap untuk disadap. Pemilihan bunga yang tepat sangat penting agar air nira yang dihasilkan dapat mengalir dengan baik dan menghasilkan kualitas yang optimal. Itu bisa sana di atas itu. Sana di atas kau pul-pul dulu. Bunga aren yang siap disadap memiliki beberapa ciri, diantaranya ukuran tandang yang sudah besar dan padat, tangkai bunga tampak kuat, serta telah cukup tua sebelum mulai disadap. Bunga biasanya dipukul atau diair secara perlahan selama beberapa hari agar aliran air nira menjadi lebih lancar. Setelah menunjukkan tanda-tanda tersebut, bunga aren siap untuk diiris dan mulai menghasilkan air nira. Talinya ini potong saja. Setelah tangkai bunga dipotong bagian ujungnya, kemudian digesek perlahan menggunakan tangan. Tujuannya adalah untuk membantu membuka pori-pori pada bekas irisan sehingga air nira dapat mengalir lebih lancar dan menetes dengan baik ke dalam wadah penampungan. Setelah ujung tangkai bunga digosok, kemudian dipasang sabuk yang terbuat dari pelepah aren. Sabuk ini berfungsi untuk mengarahkan tetesan air nira agar mengalir langsung ke dalam wadah penampungan, sehingga tidak merembes atau menetes kemana-mana dan hasil penyadapan menjadi lebih maksimal. Besok pagi baru lihat guys. Untuk proses pengambilannya itu sampai berapa kali ambil ini? Ya 3 kali ambil. 3 kali ambil saja nih. Di sini Saudara Hadi akan memperlihatkan bagaimana proses penanaman bibit nilam dari pucuk nilam. Guys, begini cara pengambilannya. Potong satu ruas. Untuk bibit ini guys. Begini. Ini. Pucuknya. Kita tanam.
lihat proses penanaman nilam. Mantap. Nanti kalau sudah ditanam seperti ini. Nah, seperti ini ditanam dari pucuk yang telah dipetik tadi dan ditutup pakai kulit-kulit. Bekas-bekas kulit teh gelas atau produk-produk. Kita lihat masyarakat yang sedang melakukan proses penanaman nilam. Saat kamu sini. Yang bucikan kita ambil tadi akan ditanam seperti ini. Proses penanaman dari pucuk terus jangan lupa ditutup. Nanti ditanamkan nilam ini sepenuhnya atau bagaimana? Sepenuhnya. Sepenuhnya nih kebun ya? Iya, iya. Ini sekitar berapa hektar? Ya, 2 hektar. Ya. Ini lihat. Ini namanya saudara abang. Ini yang dijual nanti per daun atau yang daunnya saja atau dengan apa kan nanti? Sulingnya. Untuk sekarang harga minyak nilam sekitar berapa? Ternyata minyak nilam sangat mahal guys. Berat sekali. Bisa kayak kalau kita guys tanam ini sekitar 7 hektaran. Nanti bos nilam ya. Untuk teman-teman yang mau cari-cari minyak nilam ini silakan hubungin. Ini namanya saudara abang. Proses pemanenan nilam itu dia sekitar berapa bulanan? 6 bulan. Nanti ini belum siap panen ya. Kalau macam ini belum siap panen. Ini belum cukup umur. Ini umurnya sekitar berapa nih? Sekitar 2 bulan ya guys. Guys, di sini kami akan langsung balik saja karena pagi ini ada kerjaan lagi guys. Ada kegiatan lain guys. Di kampung kami lagi ada pesta. Sebenarnya ini konten ya sebagai melihat bagaimana proses masyarakat tradisional memanfaatkan hasil alam seperti pohon aren dan pemanfaatan tanaman-tanaman nilam seperti ini. Untuk harga dari pohon aren itu, dari harga arennya sekitar berapa ya? Terus, wow, ternyata sangat mahal guys. Oh ternyata hanya airnya saja guys yang wajib itu. Makan berapa hari gitu? Hah?
Pada perjalanan pulang, kami melihat ada salah satu tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, yaitu tumbuhan nena yang biasa digunakan sebagai alat pengikat pagar. Pagar. Jadi kan ikan pagar. Belah. Belah jadi empat. Tiga. Besar lagi bisa dibagi lagi. Jadi 5 bagian. Untuk mengikat pagar. Tiga. Langsung dibuat aja guys, karena ini ya sebagai irigasi ya. Kalau ketika kerja nanti saya datang ke iya, nanti sama gabungan video ini. Setelah kami langsung kami lagi jelajah satu hari. Jangan free food tuh. Siapa yang tahu nggak? Lamin. Bunga sakura. Juga banyak sekali ya. Sekali ini kau malah anjir. Ada mati air ini. Ini air kehidupan dengan pohon kehidupan. Saya kira sama jauh bapakku kali tua. Gimana dia yang punya tua? Ada Latina tuh? Kapan kau gali? Ya,
Tapi di mana? Jauh kemana lagi? Sampai di sini saja video kami kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.